Assalamualaikum Bu Yaya. Waalaikumsalam Ibu. Ya, selamat sore Bu. Mohon maaf mengganggu waktunya Bu Yaya. Selamat sore Bu Reni. Silahkan Ibu. Apa kabar Bu Reni dan keluarga? Alhamdulillah Bu Yaya, saya dan keluarga dalam keadaan sehat. Bagaimana kabar keluarga Bu Yaya di rumah? Apakah sehat? Alhamdulillah Bu Reni, sehat juga. Anak-anak di sekolah, apakah aman-aman saja Bu? Alhamdulillah aman, walaupun setiap hari ada aja hal unik dari anak-anak Bu. Iya, pasti tidak akan terlepas dari itu ya Bu. Mohon maaf Bu Reni, yang waktu itu chat Japri via WhatsApp ke saya ya? Bagaimana Bu? Apakah ada yang ingin dibicarakan? Iya Bu, saya ingin sharing mengenai permasalahan yang sering saya hadapi dan sedang saya alami saat ini terkait permasalahan murid yang saya ajar. Oh iya Bu, saya mengajar mata pelajaran fisika di kelas 10 sebanyak 11 kelas, mulai dari kelas 10 1 sampai kelas 10 11. Iya ya Bu, kira-kira pada kesempatan sore ini apa yang akan Bu Reni sampaikan? Permasalahan mengenai hal apa ya Bu Reni? Begini Bu, yang ingin saya sampaikan pada saat ini yaitu terkait permasalahan pada saat pembelajaran fisika di kelas 10 yang saya ajar. Terdapat murid yang bermalas-malasan bermain HP ketika proses pembelajaran, sehingga dan tidak mengerjakan tugas Bu dalam proses pembelajaran, sehingga berpengaruh terhadap penilaian proses yang saya berikan di akhir pembelajaran. Saya sudah berusaha memberikan pembelajaran fisika dan menggunakan media tampilan. Bentuk tampilannya dalam bentuk presentasi PowerPoint, Bu. Oh iya, baik Bu Reni. Pada saat ini permasalahan yang disampaikan itu kira-kira pembelajaran fisika pada proses yang diberikan apakah sudah mencapai target Bu? Jika diberikan skala 1 sampai 10, di mana posisi pencapaian target Bu Reni sekarang ini? Dan posisi skala berapakah pencapaian target yang Bu Reni inginkan? Pada saat ini pembelajaran fisika yang saya ajar di sekolah itu sebanyak 11 kelas dengan karakter murid di tiap kelas berbeda-beda. Dan sebelum pembelajaran dimulai, saya belum melakukan kesepakatan kelas dan mengidentifikasi secara maksimal perbedaan kebutuhan belajar murid pada kelas masing-masing. Serta saya merasakan murid kurang minat dalam pelajaran fisika, Bu. Nah, posisi capaian target pembelajaran fisika yang saya berikan sekarang menurut saya ada di posisi 6, Bu. Jadi, saya merasa pembelajaran fisika yang saya berikan tidak maksimal dan belum disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Target capaian pembelajaran fisika yang saya inginkan, saya menginginkan meningkat minimal ke posisi 7 atau 8 dari skala 1 sampai 10. Ya, betul sekali Bu apa yang dikatakan Bu Reni. Sebelum pembelajaran dimulai, sangat penting ya Bu ya melaksanakan kesepakatan kelas dan juga mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid sebelum kegiatan pembelajaran itu dimulai. Itu sangat penting untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid ya Bu ya. Bagaimana rencana Ibu untuk meningkatkan pencapaian target pembelajaran yang Ibu inginkan? Saya mempunyai rencana, Bu. Rencananya ini ya usaha atau upaya untuk meningkatkan pencapaian target dari pembelajaran fisika yang berpihak pada murid, yaitu sebelum pembelajaran dimulai saya akan melakukan kesepakatan kelas terlebih dahulu dan mengidentifikasi
atau pemetaan kebutuhan belajar murid, baik dari data refleksi dari murid, hasil pembelajaran sebelumnya, ataupun melalui pemberian pretest, soal pretest, Bu. Selain itu, saya juga membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran yang terdiferensiasi, disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid, serta dalam proses pembelajaran terdapat kompetensi sosial dan emosional, sehingga tercipta karakter murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila, Bu Yayah. Iya, keren Bu Reni, itu betul sekali Bu Ren. Rencana yang Ibu ingin lakukan untuk melakukan kesepakatan kelas dan pada proses pembelajaran sangat disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid agar tercipta karakter murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tentunya itu tidak semudah membalikkan telapak tangan ya Bu. Pastinya ada kendala, gangguan, atau juga hambatan yang dapat menghalangi. Apa yang Ibu Reni lakukan untuk bisa memaksimalkan kendala, gangguan, ataupun hambatan yang sudah Ibu rencanakan dalam pembelajaran itu? Kadang bisa semuanya batal ya Bu. Ibu Reni tentu sudah mengukur kemampuan Ibu. Bagaimana cara Bu Reni mengantisipasi gangguan tersebut? Ya, cara saya mengantisipasinya itu dengan melakukan refleksi kelebihan dan kekurangan setelah kegiatan pembelajaran. Saya lakukan bersama murid. Kemudian saya juga membuat jurnal, Bu, atau catatan. Kemudian berkolaborasi juga dengan rekan sejawat untuk mengobservasi kegiatan pembelajaran dan bersama-sama merefleksikan hasil pembelajaran tersebut. Itu saya jadikan sebagai bahan atau perbaikan pada kegiatan pembelajaran selanjutnya, Bu. Iya, betul sekali ya Bu. Pastinya harus ada komunikasi, kerjasama, serta tadi ada jurnal atau catatan sebagai bahan perbaikan pembelajaran berikutnya, sehingga pencapaian target pembelajaran akan dapat terpenuhi sesuai dengan keinginan. Untuk selanjutnya apa komitmen yang Bu Reni lakukan terhadap rencana ini, Bu? Untuk selanjutnya komitmen saya yaitu saya akan melakukan tahapan dan melakukan serta mengingatkan ya Bu kepada murid tentang kesepakatan kelas setiap sebelum pembelajaran dimulai dan melaksanakan proses pembelajaran fisika yang bervariasi disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid, serta tidak lupa setelah proses pembelajaran saya melakukan refleksi bersama murid dan rekan sejawat, Bu. Iya ya Bu, betul sekali. Dengan adanya komitmen bersama dengan murid itu akan menciptakan pembelajaran yang nantinya akan berpihak pada murid dan juga berbagi praktek baik dengan rekan sejawat, serta bisa juga untuk pengembangan diri yang dapat mendorong motivasi murid untuk bisa mandiri, aktif, kreatif, dan juga berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila ya Bu ya. Nah, sekarang bagaimana untuk umpan baliknya terhadap apa yang sudah Ibu alami ketika kita saling berbicara, sharing seperti ini, Bu? Ya, umpan balik saya saat ini saya merasa lebih lega, Bu ya, karena saya sudah menceritakan serta meringankan beban pikiran saya. Kemudian ada teman ngobrol juga. Setidaknya sudah sangat membantu saya ya Bu untuk mengurangi beban pikiran saya, Bu ya. Ketika Ibu sudah menguatkan, kemudian meyakinkan saya Bu bahwa saya pasti bisa menjalankan hal ini. Saya juga semakin percaya diri untuk menghadapi masalah yang saya alami, Bu ya. Iya.
Baik Bu, Alhamdulillah Bu Reni sudah dapat solusinya, sudah dapat pencerahan dan sudah bisa berbagi. Tapi bukan saling menasehati nih Bu, kita hanya saling berbagi pengalaman saja. Dan saya doakan semoga Ibu Reni dapat menjalankan aktivitasnya berjalan lancar dan juga sukses. Terima kasih Bu Yaya, semoga segala aktivitas kita juga sama-sama dilancarkan dan sukses. Amin. Terima kasih banyak Bu Yaya. Ya, sama-sama Bu Reni. Assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Reni. Selamat sore Bu Yaya. Apa kabar Bu Yaya? Alhamdulillah Bu Reni dalam keadaan sehat. Bagaimana kabar keluarga di rumah? Apakah sehat semua? Alhamdulillah sehat semua Ibu. Oh ya, anak-anak di sekolah juga Bu bagaimana? Apakah aman-aman saja? Alhamdulillah aman, walaupun setiap hari ada saja hal yang unik ya, hal yang baru dari anak-anak Bu. Alhamdulillah, iya pasti Bu, setiap anak, setiap hari ya, tidak akan lepas dari hal-hal keunikan dari setiap anak ya Bu. Mohon maaf nih, Bu Yaya ada apa ya menghubungi saya? Oh iya Bu, saya tuh sebenarnya ingin sharing mengenai permasalahan yang sering saya hadapi dan sekarang saya alami terkait profesi saya sebagai guru, juga sebagai ibu rumah tangga Bu. Ya, kira-kira pada kesempatan hari ini permasalahan apa yang akan Ibu sampaikan? Bagaimana permasalahannya ya Bu Yaya? Oh iya Bu, jadi yang ingin saya sampaikan pada saat ini yaitu terkait bagaimana saya dapat memanage waktu sebaik mungkin pada posisi saya yang bekerja sebagai seorang guru dengan berbagai kegiatan yang luar biasa. Apalagi sekarang lagi padat-padatnya Bu, Desember ada kegiatan SAS juga, terus harus bisa membagi waktu untuk keluarga di rumah juga. Jadi saya ingin sekali bisa memanage waktu agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Ya, iya baik Bu Yaya. Jadi pada saat ini apa yang Ibu sudah sampaikan, kira-kira yang paling prioritas dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bu Yaya pada saat ini, dan juga pencapaian yang ingin dicapai itu. Oh iya, jadi sekarang posisi saya tuh Bu ya di sekolah banyak sekali pekerjaan. Selain tugas pokok saya sebagai guru untuk mengajar, melakukan proses pembelajaran di kelas, ternyata banyak sekali kegiatan lain yang harus saya selesaikan juga. Misalnya kemarin Bu, saya mendapatkan SK kepanitiaan sumatif akhir semester yang harus sesegera mungkin dilakukan karena Desember sebentar lagi. Terus juga padahal saya tadi mengajar di kelas. Ditambah lagi awal tahun ada kegiatan milad untuk sekolah saya. Dan saya juga sama Bu masuk lagi di kepanitiaan sebagai koordinator penggalangan dana yang harus mendistribusikan proposal kepada beberapa rekanan sekolah, juga para alumni yang jumlahnya tidak sedikit. Memanage waktu itu sepertinya sangat sulit, di mana saya juga seharian mengajar Bu, kapan saya bisa mendistribusikan proposal kegiatan milad, kapan
depan saya bisa menyelesaikan administrasi kepanitiaan sumatif akhir semester. Di samping itu juga saya harus membuat soal-soal dan kisi-kisi serta kartu soalnya. Dan kalau nyampe rumah, Bu, saya tuh dihadapi dengan jadwal praktik saya. Kebetulan saya sebagai apoteker juga, sekaligus sebagai ibu rumah tangga yang harus mengurusi suami dan anak-anak. Ditambah lagi harus menyelesaikan tugas-tugas di LMS untuk penyelesaian pendidikan program penggerak. Posisi sekarang ini kalau untuk saya dan menurut saya, Bu, ada di posisi 6, Bu. Jadi mau mengerjakan ini ya pasti nanti tetap aja ada yang terlewatkan dan yang terlantarkan. Jadi saat ini saya ada di posisi 6 gitu, Bu. Oh iya, betul sekali apa yang dikatakan Bu Yaya ya. Sungguh memang memanage waktu itu memang sangat sulit ya, Bu. Saya juga sebagai wanita yang sama profesinya dengan Bu Yaya, sama-sama sebagai seorang pendidik, sama-sama sebagai seorang ibu dan istri. Apalagi Bu Yaya berprofesi sebagai apoteker juga. Pasti itu keluh kesah yang dialami oleh ibu-ibu yang kemungkinan jika ada peluang yang ibu ambil untuk menyikapi hambatan atau gangguan ini, kira-kira apakah ibu sudah mempunyai solusinya? Solusi ya, Bu ya. Saya juga sebenarnya mempunyai rencana, Bu, bagaimana saya bisa meningkatkan efektivitas saya untuk bisa menjalankan rutinitas harian untuk memanage waktu. Jadi ketika posisi sekarang saya itu di angka 6, saya berharap itu nanti posisi saya menjadi 8. Jadi ketika di sekolah, posisi saya untuk memanage waktu agar bisa bekerja di sekolah dengan baik, saya membuat skala prioritas. Mana pekerjaan yang harus didahulukan atau waktunya benar-benar mepet. Tapi kan tugas utama saya mengajar di kelas, melaksanakan proses pembelajaran, itu yang utama, Bu, tetap saja. Nah, di sela-sela jam kosong, saya kerjakan tugas kepanitiaan SAS dengan membagi tugas antar panitia juga, Bu, agar berjalan dengan baik sesuai dengan waktunya. Dan ketika sampai di rumah, saya terpanggil lagi jiwa saya untuk menghadapi pelayanan terhadap pasien. Ada yang konsultasi obat, Bu, terus juga menjawab seputar informasi tentang obat, selain mengurus juga keluarga tentunya, Bu. Ternyata tugas di LMS pun harus diselesaikan dengan tepat waktu. Sehingga selesai praktek profesi, saya segera menyelesaikan tugas di LMS. Sampai mengantuk, Bu, mata ini. Untuk saat ini di rumah, karena anak-anak saya itu, Bu, lagi sekolahnya di pesantren, namun tetap aja kan, Bu, ada waktu-waktu tertentu saya harus menelponnya, menanyakan kabarnya, atau bahkan saya menjenguknya. Sekolahnya kebetulan jauh, Bu, di luar kota. Alhamdulillah, Bu, suami saya pengertian untuk makan juga. Kadang kalau saya sempat masak ya dimakan gitu. Kalaupun tidak sempat, kita beli di luar. Setelahnya baru saya menyelesaikan tugas, Bu. Iya, betul sekali, Bu Yaya. Pastinya dalam manage waktu harus punya solusi dan strategi ya, Bu ya. Dan tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan kita. Dan pasti ada kendala, hambatan, dan gangguan yang dapat menghalangi ibu dalam manajemen waktu. Kira-kira apa ibu sudah punya solusi untuk bisa menghalau gangguan atau hambatan yang sudah ibu rencanakan tadi dalam manage waktu? Nanti bisa tahu semua ya, Bu ya, kalau kita ada gangguan itu. Nah, yang pastinya ibu sudah punya strategi atau sudah punya prioritas tentunya. Ada ukuran keberhasilan dari rencana yang ingin ibu lakukan.
bagaimana cara Ibu mengantisipasi gangguan tersebut, Bu Yaya? Iya Bu, cara saya akan mengantisipasinya jika ada tugas tambahan lagi ya Bu, di samping rutinitas sekarang yang sudah sibuk. Yang pertama, saya akan menyadari diri dengan memperbanyak istighfar Bu, untuk pengendalian diri, dan juga selalu mengingat Allah serta meyakini bahwa setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan dan jalan keluarnya itu Bu yang paling utama. Kemudian saya selalu melakukan komunikasi dengan keluarga agar saling menguatkan, mendukung, dan juga mengerti apa yang sedang dihadapi saya sehingga bisa bekerja sama dengan baik. Jadi menurut saya komunikasi itu sangat sekali Bu ya, sangat sekali penting gitu, baik di rumah ataupun di sekolah. Ya, iya betul sekali Bu, pastinya ada komunikasi, kemudian kerjasama, saling pengertian dan menghormati, komitmen, dan juga pastinya kalau di rumah ya prioritasnya dengan keluarga ya Bu. Tapi kalau di sekolah ya dengan siswa. Jadi Ibu sudah bisa mengatur jadwal ya Bu ya. Selanjutnya, apa komitmen Ibu terhadap rencana itu Bu? Komitmen saya terhadap rencana ini bisa selalu ya Bu ya membuat catatan atau juga berupa data checklist yang berisi jadwal kegiatan mana yang harus dikerjakan lebih dulu, kemudian selalu berkomunikasi yang baik ya, secara baik, entah itu di sekolah maupun dalam keluarga di rumah gitu Bu. Iya Bu ya betul sekali. Komunikasi itu sangat diperlukan agar tidak terjadi miskomunikasi dan miskonsepsi, apalagi keluarga yang di rumah ya Bu. Selain komunikasi juga unsur motivasi yang terpenting, bagaimana mood kita tercipta dengan baik, itu berasal dari rumah ya Bu Yaya. Jadi apa permasalahan yang sudah Ibu Yaya sampaikan tadi itu sudah ada solusinya, dan Bu Yaya juga sudah memahami inti dari semua permasalahannya. Dan tidak lupa Bu Yaya juga sudah menyadari sebagai hamba Allah selalu bertawakal, berdoa, dan beristighfar. Nah sekarang bagaimana umpan baliknya Bu terhadap apa yang sudah Ibu Yaya alami tadi ketika kita saling berbicara seperti ini? Untuk umpan balik dari saya Bu saat ini, yang pertama saya merasa lebih lega dan senang Bu karena sudah bisa curhat, sharing, sehingga dapat meringankan beban pikiran saya. Ada teman ngobrol, apalagi dengan Bu Reni. Setidaknya saya sangat membantu Bu untuk mengurangi beban pikiran saya Bu. Ketika Ibu sudah menguatkan dan meyakinkan saya bahwa saya pasti bisa menjalani hal ini, saya juga makin percaya diri untuk menghadapi masalah yang saya alami ini Bu. Ya baik Bu Yaya, sudah dapat solusinya, sudah dapat pencerahan, sudah bisa berbagi. Tapi kita bukan saling menasihati ya Bu ya. Ya saya doakan Ibu Yaya dapat menjalankan aktivitasnya dengan lancar, bisa memanage waktu, dan sukses selalu. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu Reni. Semoga kita sama-sama dilancarkan segala aktivitasnya dan juga sukses. Amin. Terima kasih ya Bu Reni. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama Bu.